Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga pendapatan minimal untuk bisa mendapatkan pasangan ini soal. Ya kan? Semakin sulit sekali semakin sekarang sulit ya. sekali karena belakangan ini masih bisa digoreng-goreng juga ternyata ya. Cewek ya kan ditanya pendapatan minimalnya berapa untuk bisa jadi pasangan kamu katanya. 100. Nah, masih banyak yang marah-marah ternyata Son dengan konten seperti itu. Nah, itu berarti mesti minimal umur 45 atau 50 lah berarti baru bisa punya pasangan. Nah, ya kan, itu. atau ya berinvest di kripto Son ya pada tahun 2021 minimal. Ya kan, selain itu agak sulit ya Son. Saya itu sulit sekali itu. Tapi itu kan cuma konten-konten rich bait aja sebenarnya kan. Iya, Tapi iya, ternyata bener warga Indonesia masih banyak Son yang terpancing dengan konten-konten seperti itu. Iya, gue lihat sih kayak gue kalau punya suami berarti ya. Berat banget menggunakan kata. Oh itu kan banyak ditanya ini kan pas punya pacar kan. Terus ada juga yang jawab, loh kalau punya pacar mah saya nggak ngeliat pendapatan katanya. Loh kamu kan pacaran buat punya ini pasangan suami maksudnya. Berarti kamu pacaran buat apa itu kalau nggak tahu pendapatannya berapa? Ya kan, malah disalahin ya. Yang tulus malah disalahin ternyata ya. Iya makanya. Nanti sekarang, aja pas udah nyari suami, loh kamu kan pacaran buat menikah katanya. Loh. Padahal yang nunjuk itu emang untuk menikah mencari pasangan. Iya. Ya kan. Oke kalau gitu mending langsung aja kita mulai di episode yang sangat seru sekali ini ya soalnya karena kita menentukan tema kali ini tidak dengan penonton. Jadi karena kita nggak sempet live ya teman-teman ya. Tapi kita biasanya selalu live di hari Selasa setiap minggunya. Yes. Jadi langsung aja join ke Discord kita di deskripsi ya. Dan buat kalian yang udah member, kita udah menyediakan sebuah chat khusus hanya untuk member saja. Dimana kalian sebaiknya langsung join aja ya di Discord ya. Benar. Sudah menjadi member sudah. Nah itu salah satu fasilitasnya salah itu satu ya. fasilitas yang bisa Anda nikmati. Oke. Oke kalau gitu mending kita langsung aja mulai ya kan di episode yang seru banget dan akan gue buka langsung dengan topik yang luar biasa nih Son. Oke. Kali ini topiknya adalah tamu podcast terseram di dunia Son. Ya kan? Langsung aja selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lu udah tahu cerita tentang bintang tamu podcast terseram di dunia belum Son? Bakal kita undang gak tuh? Enggak kayaknya, jauh soalnya ini di Amerika. Coba bayangin deh, lu ngundang bintang tamu podcast gitu ya, terus habis itu lu ngobrol seru-seruan. Tahu-tahu beberapa bulan kemudian dia ditangkap sama polisi gara-gara motong orang Son. Set, kira korupsi tadi. Bukan, kalau itu kan motong dana ya kalau itu. Dana bantuan yang dipotong kalau itu, bukan kan ini orang yang dipotong. Jadi ceritanya gini Son, di suatu hari Joe Rogan yang adalah podcaster nomor 1 di dunia itu ngundang seorang bintang tamu yang bernama Sheldon Johnson. Dia ini adalah seorang ex-gangster Bloods yang berasal dari New York. Di awal tahun 2024, tepatnya di tanggal 1 Februari tahun 2024, Joe Rogan mengupload episode di mana dia itu ngobrol sama si ex-gangster ini. Tentunya kalau misalnya mengundang orang-orang seperti itu ya untuk mengungkit masa lalunya gitu ya Son ya. Bagaimana cerita pada saat dia menjadi gangster dulu ya kan. Terus dia kan sempat di penjara juga kan, terus tapi udah keluar. Cerita gimana rasanya ada di dalam penjara gitu kan. Dan bagaimana seorang ex-gangster yang luar biasa bengis bisa taubat Son. Jadi maksud lu podcast yang benar itu yang curhat itu ya? Ya curhat lah yang bener iya dong ya kan. Jangan lupa aibnya dikeluarin Son. Banyak penonton yang kagum dan terinspirasi Son karena ceritanya ini. Dimana seburuk-buruknya orang ternyata kalau misalnya udah nyampe rock bottom itu bisa berubah juga Son. Iya biasanya gitu sih. Tapi ternyata semua itu palsu. Karena tepat beberapa bulan setelah Sheldon muncul di podcastnya Joe Rogan, tiba-tiba datang sebuah berita yang mengejutkan dari New York. Dimana pada tanggal 5 Maret 2024 seorang pria berumur 44 tahun bernama Colin Small dinyatakan meninggoy di dalam apartemennya. Terus apa hubungannya sama Sheldon bang? Gue ceritain kronologinya ya. Jadi gini, pada tanggal 4 Maret tepatnya sekitar jam 10 malam, Colin Small ini masih terlihat hidup nih, kata seorang petugas pengelola dari gedung apartemennya. Tapi pada dini hari sekitar jam 1 pagi, para penghuni apartemen ini mendengar suara yang sangat keras Son, yang berkata please don't, I have a family. Atau yang di bahasa Indonesianya, tolong jangan, saya masih punya keluarga. Yang kemudian diikuti oleh 2 suara tembakan. Akhirnya petugas pengelola apartemen langsung meriksa CCTV dong. Dan ternyata nih di CCTV itu kelihatan Son, ada satu orang yang bertamu ke apartemennya Colin malam itu. Siapakah orang itu?
Ya, tentu saja Sheldon. Jadi si Sheldon ini tuh ketangkap CCTV lagi keluar masuk apartemennya Colin, Son. Jadi dia beberapa kali gitu keluar masuk dengan pakaian yang berbeda-beda. Jadi ya gonta-ganti pakaian gitu lah, sambil ngebawa alat-alat pembersih dan sebuah tempat penyimpanan berwarna biru, Son. Pada malam hari sekitar jam 8.25, polisi kemudian ngecek apartemennya si Colin. Dan ternyata pas mereka masuk, ada Sheldon di situ, Son. Si Sheldon langsung beralasan dong ya kan. Dia bilang katanya, oh Colin lagi keluar kota. Jadi saya yang nungguin rumah ini. Tapi polisi nggak percaya begitu aja gitu. Mereka langsung tetap maksa masuk buat melakukan penggeledahan. Dan ternyata Son, mereka menemukan potongan tubuh manusia di dalam sebuah freezer dan tempat penyimpanan. Waduh. Setelah dicek ternyata ya itu si Colin. Gila. Colin kemudian didiagnose meninggal karena tembakan ke kepala. Lalu abis itu baru memotongnya dilakukan, Son. Tentunya Sheldon langsung ditangkap di tempat ya. Kemudian apartemen Sheldon pun digeledah juga nih sama polisi ya kan, pengen ngeliat di dalamnya ada apa nih. Dan ternyata Son, di dalam apartemen Sheldon, polisi menemukan kepala, kaki dan satu tangan Colin yang lagi-lagi disimpan di dalam freezer, Son, sama Sheldon. Jadi pas dibuka freezernya, ada kepala tuh. Gitu. Jadi motifnya tuh diduga karena ada sebuah konflik keras yang bikin mereka tuh jadi bermusuhan gitu. Padahal mereka ini teman dari lama. Dan bahkan mereka ini pernah satu penjara bareng, Son. Kirain udah insaf, don. Ternyata sama aja Anda. Tapi emang secara statistik orang yang udah pernah masuk penjara nih, peluang buat dia masuk penjara lagi itu sangat besar emang. Untung Joe Rogan aman tuh ya kan. Iya itu anggapannya masih psikopat lah ya anggapannya ya. Kasarnya ya. Bukan psikopat dong, kan cuma satu. Sebelumnya penjara kenapa? Ya nggak tahu, mungkin gang fight atau apa gitu kan. Oke. Gila serem sih emang. Nggak mesti psikopat sih, bisa aja dia sadis aja kan. Kan kalau psikopat kan ngelakuin kan tanpa merasa bersalah. Ya ternyata orang yang inspiratif sekalipun itu masih nggak bisa ditebak ya emang. Nggak ya. bisa ditebak. Ya. Padahal di depan kamera kelihatannya wah orang ini sudah insaf gitu ya, Son ya. Tobat apa. Ternyata di balik kamera berkata lain, Son. Nah, itu dia, makanya hati-hati Son dalam mengundang tamu podcast. Bener gak? Bener gak? Itu dia. Iya kan? Karena Joe Rogan sama sekali gak tahu, Son. Joe Rogan juga kaget itu pasti ngelihat beritanya. Soalnya maksudnya itu yang sekarang di luar negeri ya dilakuin lumayan banyak podcaster ya. Apa itu? Kayak contoh yang Stephanie Su itu kan juga ngundang serial kalau gak salah kan. Emang ngundang serial gitu satu. Ada. Dan bener-bener depan-depanan gitu loh. Oh, ngobrol sama serial killer ada tuh ngobrol ya. Ada. Dan itu baru-baru tuh. Saya belum nonton sih, Iya. Ada ya. Emang ada, sekarang ada. trennya ke arah sana ya. Mungkin Karena emang ya. kan industri true crime di Amerika tuh sangat berkembang sekali ya. Karena mungkin Amerika adalah salah satu negara yang bebas dan demokratis tapi tidak bebas dari kejahatan gitu ya, Son ya. Gitu, Malah gitu. banyak kejahatan-kejahatan di luar nalar yang terjadi di Amerika. Bener. Mungkin udah habis kan materinya, apalagi ya udahlah undang langsung aja deh sekarang. Gitu. Saya rasa itu bukan habis sih, tapi kayak karena dia eskalasi meningkatkan ya, kontennya supaya lebih bagus lagi. Gila. Mungkin suatu hari kita akan mengundang penjahat gitu kan, Son. Iya, tapi maksudnya Ke rumah ente kan. tapi ya itu dia kan maksudnya konsepnya ya itu kayak di rumah dia apa segala macam. Lumayan bahaya juga sih emang sih. Emang iya, karena kita nggak pernah tahu orang kok. Ya itu Iya, buktinya Joe Rogan juga nggak tahu pasti. Kalau dia bisa bertingkah seperti itu lagi. Ngeri. Kilaf kali ya apa sih ya? Susah. Dikira Ya. tadinya udah insaf, tapi memang kalau orang udah pernah masuk ke dalam penjara itu memang kemungkinan besar dia akan masuk lagi. Kemungkinan Iya. besar. Dan kayaknya apapun kejahatannya ya kayaknya ya. Apapun Mau kejahatannya. kayak dari sisi nipu lah atau tadi iniin orang atau korupsi misalkan itu Kemungkinan dia akan masuk lagi kemungkinan tuh. masuk lagi sih emang sih. Ini kita ngomong secara statistik ya, Secara bukan statistik. berarti kita bilang orang yang dulunya Pasti. jahat tidak akan pernah berubah. Enggak, kita nggak bilang begitu. Enggak. Ada orang yang dulunya jahat malah jadi lebih baik daripada orang pada umumnya, ada. Bener. Ya kan, tapi secara statistik orang yang udah pernah masuk penjara kemungkinan besar akan masuk penjara lagi gitu. Ya kan? Bener. Karena mungkin ya dia misalnya masuk penjara gitu, dia banyak belajar oleh Iya. kriminal-kriminal lainnya gitu loh. Jaringannya malah makin luas gitu biasanya. Iya. Dan emang kalau misalnya udah masuk penjara, buat lu balik ke kehidupan normal, misalnya lu kerja normal apa segala macam kan udah pasti kayak susah banget dan gak bisa mungkin ya. Susah Ya untuk kan lu misalnya ngelamar kerja lagi, lu hidup pengen normal lagi, punya pasangan apa segala macam pasti susah sih. minta SKCK aja susah kan. Pasti kan pas minta pasti SKCK mau nggak bisa. mau ya kerjanya gitu-gitu lagi Kerja ujung-ujungnya. kasar. Tapi at least di Amerika lah. Kalau di Indonesia kayaknya nggak sampai sebegitunya kayaknya. Oh maksudnya lu bisa, misalnya udah masuk penjara lu bisa nyalon lagi gitu Bisa misalkan. calon lagi lah, harus. Kan orang bisa berubah. Iya, Ya kan, iya, rakyat benar, juga cepat benar. lupa kan. Nggak masalah, Benar, nyalon benar, lagi benar, lah. Ya kan, penting serangannya jangan dihentikan, serangan pagi-pagi itu. Ada peluang untuk menang lagi. Ya.
Mungkin kalau di Amerika rakyatnya lebih ini kali ya, lebih inget kali ya mungkin ya. Oh dia dulu pernah begini. Mungkin Di sistemnya sini kali suka ya. lupa soalnya kadang-kadang. Iya juga sistemnya sih, ngelihat orang mantan napi gitu, udah langsung pasti nggak diterima. Langsung udah. nggak dipilih. Nah ini ngomong soal kriminal sih. Hmm. Gue ada suatu cerita, ini sebuah kota yang dihuni oleh banyak kriminal sih. Gotham City ini masih. Bukan, itu kan fiksi itu Depok? oleh itu. Banyak Bukan kriminal. saya orang Depok juga sih. Oke, gue ceritain ya. Lo tau gak sih ada kota yang saking padatnya sampai cahaya matahari susah masuk sih. Wah, kota apa itu, Son? Namanya Kowloon Walled City di Hong Kong. Bayangin aja ini luasnya cuma 6,5 hektar ya. Kecil banget, segede 4 lapangan bola doang lah. 4 lapangan bola ya. 4 lapangan bola. Sama kota kira lebih gede mana Son ini, Son? Sama Gedean kota ya. Iyalah. Tapi at least di sini jadi Chat kotanya Chat. Jangan sembarangan ngomong, Anda yang di sana juga jadi bentar lagi. Iya. Tapi isinya pernah sampai 50.000 orang. 4 lapangan bola isi 50.000 orang. Hmm. Wah, sempit banget itu. Saking padatnya, ada lorong di dalam kota tersebut yang namanya Hak Nam, Apa itu? alias kota gelap. Oh. Karena cahaya matahari itu bener-bener gak masuk Chat. Wah, Blas. kalau di dalam ruangan tapi kan. Enggak lah di kota, di itu Hak Nam itu di gang itu. Oh, di gang itu sama sekali nggak masuk ya? Blas, nggak masuk. Wah, gila. Jadi kalau kita ngomongin data nih ya, kepadatan dari Kowloon Walled City ini sekitar 1,9 juta orang per kilometer persegi. Padat sekali itu. Normalnya berapa, Son, biar ada gambaran? Nah, buat perbandingan nih, kalau kota Jakarta nih, Iya. itu cuma 15.000 orang per kilometer persegi. Waduh, padat sekali itu. Gila. Tapi kok bisa sih ada kota seaneh itu di tengah Hong Kong gitu kan? Nah, awalnya itu bukan kota sih. Tempat karantina bukan? Bukan. Oh, bukan. Jadi ini tahun Itu di Wuhan. Tahun 1800-an itu tuh cuma benteng kecil buat tentara Cina. Isinya cuma kayak puluhan orang doang. Terus karena Inggris makin kuat waktu itu gara-gara perang opium, akhirnya Hong Kong itu diduduki oleh Inggris. Dan benteng ini ditinggalin sih. Dan benteng itu juga dibangun tembok gede gitu ngelilingin. Makanya namanya Walled City. Kayak Attack on Titan sih itu berarti ya. Benar. Bahkan di tahun 1898, Inggris itu kan dapat sewa 99 tahun untuk Hong Kong pada saat itu. Tapi Kowloon Walled City itu dikecualikan dalam perjanjian. Jadi Inggris pun nggak mau, Cina pun nggak mau ngurus juga sih. Jadi benar-benar terbengkalai. Nah, jadi saking terbengkalainya nih, di tahun 1940, pas Jepang masuk ke Hong Kong, mereka itu kan butuh material buat bangun landasan udara di Bandara Kai Tak. Nah, jadi mereka ngambil materialnya itu. Tembok Kowloon tuh dibongkar-bongkarin kan. Oh. Jadi diambil-ambil. Diambil-ambil buat Jadi jadi makin materi. gak jelas tuh. Nah setelah perang berakhir, orang Cina banyak yang kabur dari perang sipil ya kan, numplak di Hong Kong, terus pada ngumpulnya di situ karena murah dan nggak ada aturannya, nggak ada hukum. Sama sekali boleh melakukan apapun di situ berarti. Apapun nggak ada yang ngurus Gila. pokoknya. Kayak yang di Amerika tuh ada lawless city juga, kota tanpa hukum. Jadi dari rumah 1-2 lantai, lama-lama jadi gedung 14 lantai. Wah, jadi apartemen ya? Atau mungkin lebih kerusun kalau di sini. Harusnya lebih kerusun sih, karena nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngontrol. Dan karena nggak ada yang ngurus itu, jadi gedung-gedung pada numplak-numplak kayak Lego aja gitu. Ngasal aja, nggak ada blueprintnya, nggak ada apanya, desainnya nggak jelas gitu. Jadi Out-outan gitu ya out-outan. kotanya ya. Nah pasti lo penasaran kan hidup di sana kayak apa gitu kan. Nah ini hancur banget sih. Hancur gimana tuh? Jadi kan tadi cahaya matahari hampir nggak ada. Vitamin D udah pasti kurang tuh. Nah, sampah dibuang di atap-atap nggak jelas pokoknya kan. Listrik nyolong dari kabel luar banyak kan. Dari luar Jadi Kowloon luar-luar City. daerah gitu. Oh. Ada yang saling colong lah mungkin dalam kota itu kan. Narik kabel kali Narik ke dalam kabel. temboknya masih ada nggak sih tapi? Udah banyak yang dibobol-bobolin kan temboknya. Dan air bersih cuma ada di 6 titik buat ribuan orang. Tapi anehnya mereka masih tetap bisa bikin komunitas gitu. Kerjaan di sana juga macam-macam. Ya pastinya mayoritas ilegal ya. Maksudnya mau mencuri di sana, mencuri dari pencuri kalau gitu. Susah itu juga ini. dia. Dan yang ngontrol kota itu sih itu Triad. Geng Ini Ahmad terkenal. Dhani itu. Hah? Bukan. Blok Indonesia Ahmad Dhani kan Belum terakhir kan. lahir. Belum lahir. belum Bukan lahir ini? itu mereka belum. Oh, yang belum. gangster Cina. Gangster, ya yang Hong Kong lah. Gangster Hong Hong Kong. Ya seperti biasa lah, mereka ada pajak uang keamanan ya kan sana gitu-gitu. Bawa proposal gitu ya. Nah kalau nggak dikasih selesai gitu kan. Tapi anehnya masih ada juga organisasi-organisasi sosial kayak gereja misalkan, terus gereja bikin TK, ada pusat rehab, sampai ada youth center juga yang buat mengajarkan mengajar keterampilan. keterampilan gitu-gitu. Wah, Terus kotanya masih ada nggak sekarang? udah nggak ada. Oh, Jadi udah nggak ada. di tahun 1984 Inggris sama Cina sepakat buat kembalikan Hong Kong ke Cina di tahun 1997. Dan sebelum itu mereka setuju buat bongkar
Kowloon World City ini karena sangat berbahaya. Ya entah takut runtuh lah, ya kan, kebakaran. Terus juga kondisinya udah nggak manusiawi tinggal di situ. Berikut orang-orangnya dibongkar juga sama pemerintah Cina bagaimana? Apa cuman bangunannya orang-orangnya dibongkar juga? Orang-orangnya disingkirin semua. Tapi dikasih tuh. Disingkirin kemana? Enggak lah. Mungkin ke rusun misalkan. Dimutasi berarti, bukan disingkirin ya, dipindahkan. Dan dikasih kompensasi. Untuk 33.000 orang. Luar biasa sekali. Luar biasa. Nah kalau sekarang dia udah jadi taman kota. Jadi Kowloon World City Park namanya. Ada sisa bangunan sama miniatur buat kenang-kenangan lah. Gitu. Jadi dari tempat kumuh sekarang jadi spot piknik keluarga. Gitu. Jadi taman kota gitu taman ya. Kota. Diubah jadi sesuatu yang bisa difungsikan lebih baik lagi. Iya. Dari tadinya sarang penyamun berubah sekarang menjadi ini ya, apa, tempat nongkrong gitu ya, tempat ya, buat keluarga-keluarga, anak-anak muda gitu ya. Kalau di sini kan kebalik, Son. Maksudnya dibikin untuk spot nongkrong family, keluarga, main skateboard. Ujung-ujungnya jadi sarang penyamun gitu. Kalau saya tadinya sarang penyamun diubah, Son. Ya kan, jadi buat keluarga. Kalau di sini kebalik, Son. Kebalik. Bikin buat keluarga jadi sarang penyamun lama-lama begitu. Ya tapi ada juga yang sebaliknya lah, yang kayak kali jodoh kan. Ada juga. Jadi sebenarnya di dunia ini banyak ya kota-kota yang tidak ada hukum di dalamnya gitu. Salah satunya tadi Kowloon City ini, walaupun sudah tidak ada, tapi di Amerika juga ada juga, Son, sebenarnya, Son. Gue lupa namanya apa, tapi dia lawless city juga, tidak ada maksudnya kota yang bebas dari hukum tuh ada. Ya kan? Jadi nggak ada polisi, nggak ada sheriff pun nggak ada di sana. Tapi itu bukan yang kota sementara itu, beda ya? Oh enggak, beda. Ini kota beneran ini. Kota beneran. Sampai sekarang masih ada kayaknya, kalau nggak salah masih ada. Iya. Mungkin kalau misalnya kalian pengen kita bahas itu, langsung aja tulis di komen gitu ya. Yes. Benar. Bagaimana rasanya hidup di kota tanpa hukum? Nah, kan hanya ada hukum rimba aja sih paling ya kan. Berat sekali itu. Jadi begitu ya, kan semakin padat sebuah kota tuh pasti semakin sulit hidup di situ. Karena mungkin ya kerja semakin sulit, ya kan. Terus habis itu fasilitas pasti tidak mumpuni karena kayak tadi titik air cuma ada 6 padahal orangnya banyak gitu kan. Akhirnya harus ngantri-ngantri. Terjadi perselisihan, tidak ada hukum sehingga pukul memukul. Akhirnya jadi hukum rimba tuh pasti. Hukum rimba, benar. Makanya cocoknya misalnya jadi kota nih, terus ada yang jadi gubernur misalkan, kotanya apa segala macam. Pasti harus arsitek sih pasti. Harus arsitek tuh ya. Harus arsitek pasti. Soalnya kan nggak ada blueprintnya, nggak ada apa. Asal ya kan? jangan tata kota dong harus. Arsitek yang kartu AC dipegang orang lain. Kalau itu repot urusan. Di Cina kan kita juga kemarin sempat membahas kan tentang perkembangan hardware Cina apa segala macam kan, banyak lah pekerjaan di sana ya kan, misal kirim ke pabrik, kalau nggak sanggup di pabrik juga ya udah gitu, mau gimana lagi, karena kan di sana kan sangat ketat sekali tuh untuk misalnya orang ngemis atau apa di Uber di sana. Iya. Di Uber ditangkap, bawa ini penjara di sana. Saya nggak tahu maksudnya dia akan dipenjara atau diapain, tapi pasti ditangkap kalau di Cina tuh yang begitu-begitu. Tapi nggak mau ngomong soal pekerjaan ini, Son, mungkin kalau tadi tuh pekerjaan kasar ya yang kita bicarakan gitu ya. Tapi kan ada pekerjaan-pekerjaan yang lu kalau misalnya mau ngambil kerjaan itu, lu harus belajar dulu ya kan. Iya. Contoh jadi pengacara misalnya ya kan. Nggak bisa Anda impromptu belajar jadi pengacara gitu kan. Mungkin paling di film apa Saul Goodman aja bisa. Iya bisa. Better Call Saul aja paling yang bisa gitu ya. Tapi dia pun kuliah kan sebenarnya kan. Iya, lu tetap harus kuliah gitu untuk ngambil profesi-profesi ini gitu. Pengacara ya kan, terus habis itu dokter. Ya, lu harus kuliah kan buat ngambil dokter. Iya dong. Tapi ada sebuah cerita tentang dokter TikTok, Son, ya kan, yang seru banget nih. Oke. Gue ceritain ya. Lu udah denger cerita tentang dokter TikTok yang ternyata bukan dokter beneran belum, Son? Ada dong. Jadi ceritanya gini, ada seorang dokter yang bernama Dr. Matthew Lani. Dia adalah dokter sekaligus influencer TikTok, Son, ya kan, yang sering ngasih tips kesehatan, medis, tips buat nurunin berat badan, dan juga promosi-promosi obat, Son. Salah satu obatnya ada yang dia bikin sendiri. Jadi dagang lah dia gitu ya. Iya. Obat apakah itu? Ya tentunya obat yang paling laku di pasaran ya, soalnya obat diet. Pelangsing ya kan, obat pelangsing. Dan juga dia jualan suplemen juga gitu lah. Jadi dia ini berasal dari Afrika Selatan, Son, sebenarnya ya kan. Dia dikenal sebagai orang yang sangat jenius karena dia berhasil lulus kuliah kedokteran dari WITS, atau yang kepanjangannya adalah University of Witwatersrand. Dia berhasil lulus jauh lebih cepat dari dokter-dokter pada umumnya, Son, ya kan. Dimana kalau dokter-dokter pada umumnya
ketika kuliah membutuhkan waktu 6 tahun sampai 7 tahun baru dia bisa lulus dan jadi dokter. Dia hanya butuh 3 tahun saja. Dian 3 years is enough for him. Ini julukannya ada lil-lilnya di sini. Apa? Julukannya ada lil-lilnya. Oh bukan, itu rapper kalau yang lil-lilnya. Iya. Rapper itu. Dia juga terdaftar di HPCSA. Jadi bisa dibilang dia ini ya adalah dokter termuda gitu di Afrika Selatan. Tapi ternyata semuanya bohong. Sebenarnya awal mula kecurigaan ini muncul dari netizen yang nyoba nyari namanya dia di website HPCSA, Son. Dan ternyata nggak nemu sama sekali ada namanya dia di situ. Katanya kan dia ngakunya dia terdaftar di HPCSA. Tapi si dokter Matthew ini ngeles gitu, Son. Dia bilang ya namanya nggak ada karena nama asli saya bukan Matthew gitu. Nama asli dia itu adalah Sanele Zingelwa. Tapi ya waktu dia klarifikasi semuanya udah terlanjur viral gitu. Yang awalnya sedikit yang curiga, lama-lama makin banyak. Akhirnya ya netizen mulai menginvestigasi si dokter Matthew ini, Son. Seperti yang kita tahu kalau netizen udah mulai nyari-nyari informasi nih, dia kadang lebih jago daripada CIA. Iya bener banget. Karena investigasinya itu rame dan netizen banyak yang turun tangan, maka kasus ini jadi makin viral, Son. Sehingga satu persatu lembaga yang dia klaim dia lulus dari situ atau yang dia terdaftar sebagai dokter di situ ngeluarin statement satu persatu yang semuanya berbunyi bahwa apa yang dia klaim itu 100% bohong. Gila. Dia bukan dokter beneran dan nama dia tidak terdaftar di lembaga kami. HPCSA ngomong gitu. Gauteng Department of Health juga ngomong gitu. Bahkan kampus Wits yang dia bilang dia lulus dari situ juga bilang yang sama, Son, bahwa nama Matthew Bongalni Zingelwa atau Sanele Zingelwa itu tidak pernah ada di daftar murid kampus mereka. Yang bikin kagetnya nih, Son, nih, Gauteng Department of Health itu ngasih statement bahwa si dokter Matthew ini justru pernah direkomendasikan ke sekolah anak berkebutuhan khusus, Son, anak special needs gitu. Tentunya netizen ngamuk ya mendengar ini. Akhirnya mereka neliti semakin dalam nih tentang si dokter Matthew ini ya kan. Yang pertama mereka teliti adalah obatnya. Ini agak-agak lucu nih, Son, karena netizen menemukan kalau barcode yang ditulis di produk obatnya itu yang ada di belakang obat tuh biasanya itu kan ada nomor-nomornya gitu di bawah barcode biasanya kan. Nomornya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gitu, Son, nomornya, Son. Harusnya padahal itu kan nomor random kan, atau nomor SKU lah, nomor stok gitu harusnya kan. Jadi ya kayak dibikin secara ngasal gitu. Padahal produknya itu cukup laku gitu, Son, banyak yang beli. Dan nama yang diakuin sebagai nama aslinya yaitu Sanele itu juga bukan nama dia, melainkan nama dokter lain dari rumah sakit lain yang dicomot sama dia, Son. Iya, biar yang pas orang ses lagi udah terdaftar emang. Udah terdaftar. Sampai akhirnya di suatu hari akunnya si dokter Matthew ini di-ban sama TikTok. Dia kemudian bikin akun baru lagi dan menjelaskan bahwa dia akan ngasih bukti-bukti kalau semua omongan netizen ini itu hanya tuduhan belaka. Dan dia ini itu adalah dokter asli sebenarnya. Yang pertama dia ngasih bukti screenshot SMS antara dia sama Department of Health, di mana Department of Health di situ minta maaf, Son, sama dia karena salah nuduh dia, bilang dia tuh dokter palsu. Tapi nggak lama setelah screenshotannya diupload, Department of Health langsung ngepost di Twitternya, Son, dan bilang kalau SMS tersebut palsu. Pecah tuh orang gila kan? Kemudian dia juga nunjukin ijazahnya dia yang berasal dari kampus Wits yang kemudian digantung di tembok gitu sama dia, Son, di bingkai. Tapi ternyata netizen lebih pinter, Son. Foto ijazahnya gak kena stempel ya? Bukan? Enggak, bukan dong. Itu negara Konoha itu kalau itu. Ya kan? Ini di Afrika nih. Jadi netizen tuh tahu, Son, kalau bikin diploma begituan doang itu mah murah harganya gitu. Kasarannya di online shop juga ada itu mah. Harganya $300 kalau nggak salah. Mahal juga. Sampai akhirnya karena begitu ramainya kasus ini, polisi mulai melakukan investigasi nih kepada dia atas tuduhan berpura-pura menjadi dokter, which is itu tuduhan yang cukup serius itu. Akhirnya dia ditangkap, Son, di tanggal 29 Oktober tahun 2023. Dia ditangkap di sebuah rumah sakit di Johannesburg, Afrika Selatan, ketika mencoba masuk ke rumah sakit dengan memakai masker bedah dan stetoskop berikut seragam dokter, Son. Pecah. Jadi dia tuh halunya sampai ke real life juga itu, Son. Pas petugas keamanan sadar dia bukan dokter, dia langsung izin ke toilet dan dia nyoba kabur dari jendela kecil yang ada di toilet, Son, tapi gagal. Dan akhirnya dia ditangkap. Tapi ternyata tuduhan-tuduhan tersebut itu dibatalkan oleh pihak pengadilan. Kenapa? Karena nggak ada bukti yang cukup, Son, untuk menahan si Matthew ini. Ya akhirnya dia dilepas lagi, walaupun kasusnya belum resmi ditutup, bahkan sampai sekarang masih ongoing jadi kasusnya. Setelah penipuannya terungkap, Matthew kehilangan banyak hal. Dia kehilangan apartemennya, mobilnya, dan tentunya sumber penghasilan utamanya. Karena orang udah gak percaya lagi sama dia. Akhirnya Matthew dan ibunya sekarang terpaksa harus tinggal di tempat penampungan orang miskin. Di Johannesburg. Jadi sekarang dia tuh hidup dengan mengandalkan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah, Son. Yang per bulannya itu sebesar 350 ZAR atau sekitar 336.000 rupiah, Son, per bulannya. Ya kan? Dia hidup dari situ doang sekarang. Itu benar-benar maksudnya emang aset-asetnya disita atau enggak kan? Enggak juga, pasti enggak dong, kan enggak ketangkep dia. Harusnya sih tidak. Mungkin enggak, untuk kan? bayar pengacara ya pada saat di pengadilan kan mungkin
mungkin dia bayar pengacara juga. Bisa jadi sih. Iya kan? Kalau nggak uangnya kemana gitu kan? Iya, ya atau habis kali karena dia nggak ada pemasukan kan? Kan hidupnya jalan terus. Iya. Mungkin pada saat itu ya dia belum sempat kaya juga gitu. Mungkin ya. Iya, cuman ya cukup gitu doang kan. Tapi kan berhenti nih. Pemasukannya udah berhenti total, gak ada lagi masuk. Tapi dia hidup jalan terus. Setahun habis sih. Parah sih. Gitu ya. Sampai tinggal di shelter loh, jadi orang miskin lagi sama ibunya. Kasihan banget ibunya ya. Gila. Nggak tahu juga sih. Maksudnya ibunya kan pasti ada mungkin ya. Harusnya ada kontribusi juga sih. Mendorong juga gitu maksudnya. Iya, karena anggapannya dia nih punya keterbelakangan ya kan tadi kan. Bukan keterbelakangan lah, special needs. Special needs kan. Ya pasti harus ada support orang juga sih. Masa dia mikir sendiri terus kayak tiba-tiba ngonten apa? Kan justru karena imajinasinya di luar orang normal gimana sih Anda nih bisa kemungkinan besar dia mikir sendiri lah justru. Belit juga ya. Iya, karena dia mikirnya ya, tapi orang tuanya mungkin nggak tahu lah orang tuanya gimana ya. Kalau misalnya ibunya nggak tahu apa-apa ya kasihan juga gitu. Kalau tahu ya berarti memang deserve layak gitu ya. Pasti tahu lah orang tiba-tiba hidupnya oke gitu kan. Iya sih, ibaratnya. Kamu kerjaannya apa? Ibunya aja jadi ikut dokter. Ibunya aja ikut tinggal di shelter kan? ya. Berarti tadinya kan tinggal sama dia. Oh, dia tinggal sama dia. Iya benar. Pasti Memang kontribusi itulah juga yang didapatkan oleh penipu gitu ya. Itu parah. Tapi banyak loh yang ketipu loh, orang-orang Amerika yang ketipu sama dia. Gila, padahal udah jelas banget ya di packaging kayak gitu 1, 2, 3 lah. Iya. Aneh sih. Barangnya cukup laku di awal produknya, terus habis itu followersnya ratusan ribu, lumayan lah. Iya. Anggapannya di sini aja lumayan, maksudnya lebih ngeh kan orang. Nggak ada BPOM ya nih misalkan. Nah, ya kan. Kalau di sana kan udah pasti nggak kena FDA itu kayak gitu kan. Benar. Karena di sana paham bahwa FDA dan BPOM bukan satu-satunya tolak ukur sebenarnya. Iya, menurut orang sana ya. Menurut orang sana. Kalau di Indonesia harus BPOM. Harus BPOM di Indonesia. Jadi emang banyak sekali ya penipuan-penipuan kayak gini ya. Apalagi di sosmed ya kan. Nah, tapi itu pastinya masih bisa kita hindarin. Yang selanjutnya bakal gue ceritain, kejahatan ini sangat sulit buat dihindari, Jet. Kejahatan apa itu? Lo tau gak sih kalau Liga Sepak Bola Italia udah dikuasain mafia, Jet? Wah, ini berita lama, Son. Apa bedanya materi hari ini dengan berita yang sudah diulang-ulang bertahun-tahun itu? Bedanya, kali ini gue bakal ceritain sejarahnya juga. Nah, coba ceritain. Soalnya Italia sendiri kan punya sejarah panjang juga kan untuk kriminal yang terorganisir. Dan pastinya sering nyambung juga ke dunia olahraga, terutama sepak bola. Bahkan di Italia, jumlah polisi yang dikerahkan untuk mengamankan derby AC Milan versus Inter Milan itu bisa 2.000 orang sih. Benar, karena mereka juga kandangnya sama kan, satu stadion mereka. Apalagi kita sama-sama tahu kan sepak bola itu di Italia udah kayak agama. Tapi ya di mana ada duit di situ pasti ada mafianya juga. Berarti termasuk di PSSI ada mafianya juga. Aduh, emang ada duitnya? Emang ada duitnya? Jadi menurut Anda gak ada duit ya? Loh, kan mungkin sponsor-sponsor apa. Jadi emang dari zaman dulu mafia itu selalu pengen nyoba masuk. Contoh, ada fotonya Diego Maradona sempat deket sama Camorra, itu mafia di sana ya, pas dia main di Napoli. Belum lagi skandal pengaturan skor kayak Calciopoli yang bikin Juventus kena degradasi. Di era 90-an sampai 2000-an, mafia sempat punya klub kecil di daerah Campania dan Calabria. Tujuannya bukan cari duit gede, tapi lebih ke gengsi. Tapi lama-lama ambisinya naik kan, apalagi ngeliat kayak tadi kan Stadion San Siro gitu kan. Itu kan rumahnya AC Milan dan Inter Milan, dua klub kaya raya yang fanbase-nya gede banget. Masalahnya, stadion itu sebenarnya udah dikuasain sama kelompok ultras. Ultras itu kan yang fans garis keras yang bikin kayak nyanyiannya, koreonya di stadion lah ya. Mereka kayak jiwanya sepak bola Italia lah. Tapi jiwa ini ternyata gampang banget dimasukin mafia sih. Contohnya di Inter Milan, Ultras Curva Nord dulu dipimpin Vittorio Bolocci. Orang ini udah 26 tahun keluar masuk penjara gara-gara narkoba dan perampokan. Tapi sebagai bosnya Ultras, dia punya akses ribuan tiket gratis dari klub. Nah, bukannya dibagi ke fans, tiket tuh malah dijual lagi ke calo. Ambil untung dia dari situ. Nah, dari situ dia bisa dapat 80.000 euro per bulan sih. Gede itu. Iya, cuma mainin tiket doang kan. Nah, dari situ mafia mulai minta jatah tiket lebih banyak. Kayak pas Inter masuk final Liga Champions 2023, mereka ngancem bikin rusuh kalau nggak ngasih tambahan 200 tiket. Ya, klub akhirnya nurut juga. Terus mafia ini juga nguasain parkiran, stand makanan, sampai merchandise-nya. Jadi San Siro yang harus jadi simbol kebanggaan sepak bola Italia malah jadi ATM-nya mafia. Dan yang terbarunya nih, tanggal 4 September 2024, ada 2 orang yang keluar dari gym di Milan. Mereka masuk mobil terus tiba-tiba ribut di dalam gitu ya. Terus sampai ada penembakan dan akhirnya makan korban. Dan ternyata 2 orang itu salah satunya itu pemimpinnya kelompok Ultras Inter Milan dan satu lagi pewaris keluarga mafia Ndrangheta. Jadi dari sini juga ketahuan kalau Ultras itu udah dimasukin kelompok mafia. Nah, kalau sekarang klub-klub udah mulai keras nih. Banyak nolak permintaan tiket lebih buat Ultras ini. Tapi ya efek sampingnya yang koreografi apa segala macem mulai hilang, mulai berkurang lah. Itu dilemanya. Ya itu memang sudah menjadi perbincangan yang dari dulu sekali sih kalau untuk mafia di sepak bola Italia gitu ya. Calciopoli itu terkenal dulu akhirnya ngirim tim-tim besar turun ke bawah tuh. Kayaknya nggak cuma Juventus, tapi gue agak-agak lupa tim apa aja tuh yang turun ke bawah. Tapi yang paling parah
salah satunya Juventus masalah. Dia Lupa, turun ke degradasi bawah, degradasi, ditinggal pemain-pemain bagusnya ya kan. Tapi masih ada pemain-pemain yang stay sampai akhirnya balik lagi ke Serie A sekarang gitu loh, ya kan. Ya begitulah emang kalau dunia sepak bola ya pasti ada mafianya sih, pasti biasanya sih. Pasti ada mafianya. Dulu juga pernah kita ada menyampaikan cerita tentang ini kan, tentang apa pemain asal Argentina yang dia sampai nggak perlu main gitu kan sama sekali tapi tetap digaji kan. Iya. Kita pernah nyampein juga tuh cerita tentang itu karena dia berteman dekat dengan mafia juga kan, itu kan salah satunya. Benar, kan yang owner klubnya, pemilik klubnya mafia kan. Iya. Ya memang sepak bola ini olahraga rakyat sih soalnya. Jadi maksudnya banyak ownernya itu yang mafia juga tentunya. Kita ngomongin di luar gitu ya. Kalau di sini kan sudah pasti 100% bersih gitu di sini. Pasti. Ya itu maksudnya mungkin mayoritas orang mikirnya kayak paling misalnya pengaturan skor beberapa match tertentu. Bener. Gitu kan atau apa. Tapi ini maksudnya sampai stadionnya disikat semua lah, apalah, parkiran lah semua. Kan pemikiran mayoritas, kalau pemikiran mayor Teddy gue gak tahu gimana tentang sepak bola ini gitu ya maksudnya ya. Harusnya sih bagus ya, terutama PSSI akan maju ke depan nanti pasti ya. Benar-benar emang di dunia sepak bola itu sesuatu hal yang wajar ya, ada tangan-tangan yang mencampuri dari dalam, dan sepak bola sepertinya akan sulit bisa keluar dari politik gitu ya. Karena pasti ada sangkut pautnya terus antara olahraga dan politik sih, sebenarnya bukan hanya sepak bola aja tapi olahraga dan politik gitu. Tapi sepak bola itu menurut gue salah satu olahraganya olahraga rakyat gitu, yang mencakup orang lebih besar daripada olahraga lainnya seperti misalnya tenis, golf, Formula One. Mungkin sekarang udah orang kaya aja paling nonton kali ya, golf misalnya, tenis gitu. Jadi percuma kontrol itu, lu nggak bisa kontrol the masses gitu. Lu ngontrol orang kaya jadinya gitu. Yang jumlahnya lebih sedikit tentunya daripada orang yang tidak kaya gitu kan. Makanya olahraga yang banyak ditonton oleh segala kalangan, pokoknya quantity lah, yang quantity paling banyak itu kan sepak bola. Nah itulah yang jadi ladang perebutan lah tuh. Bahkan di negara ya kita sendiri kadang-kadang gitu. Ya yang relate ya olahraganya yang dari kecil apa main ya kan. Enggak sih, soalnya bisa dibilang sepak bola salah satu olahraga yang lu buat main itu paling gampang. Iya bener. Paling gampang gitu, lu langsung bisa main. Kalau golf apa segala macam, tenis kayaknya golf susah, berat. Tenis ya misalnya orang susah. ngomong, terus kalau Formula One gimana bang? Kan banyak yang nonton misalkan. Kalau itu kayaknya emang Formula One nggak banyak yang nonton. Hobi ya mobil. Maksudnya dulu sempat banyak yang nonton dulu. Iya. Dulu sempat banyak yang nonton. Tapi sekarang ya semakin sedikit yang nonton kalau di Indonesia menurut gua semakin sedikit, dan itu jadi olahraganya ya orang-orang yang ini. Masih bukan olahraga, tontonannya orang-orang yang tengah ke atas sampai atas lah gitu. Mungkin tengah ada juga kali. MotoGP lebih banyak. Yang tengah sama tengah ke bawah. Maksudnya karena motor atau gimana sih? Karena rodanya lebih sedikit kan. Jadi masih affordable. Masih affordable, masih enggak lah. Begitu ya kan. Iya, kalau ini kan coba lihat tim-timnya deh, Contoh gini ya, Formula One misalnya ya, F1, tim-timnya ada apa aja coba? Mercy ya kan. McLaren, Aston Martin ya kan. Honda ya, Jepang jarang ya. Honda ada nggak ya? Kayaknya nggak ada sekarang kayaknya nggak ada deh. Ferrari gitu-gitu kan. Kebanyakan tuh. Iya sih. Jadi yang affordable mobilnya apa di situ coba? Toyota nggak ada ya? Harusnya ada, kayaknya tapi mungkin Toyota rankingnya nggak ada deh. Enggak kayaknya nggak ada. Gue nggak tahu ya, mungkin dulu pernah ada atau apa ya. Tapi kayak nggak ada deh. Oh emang bukan fokus racing ya? Kan banyak racing Jo. Ada F1, ada Nürburgring, ada NASCAR, ada apa. Kadang-kadang dia fokusnya di yang lain gitu. Kayak BMW kan nggak ada di F1 ya kan. Dari semua yang disebut itu yang affordable yang orang masih bisa beli apa? Mercedes dong, tentu dong. Iya dong. Yang lain kan McLaren, apa Ferrari, nggak bakal bisa beli loh. Susah lah maksudnya untuk lo bisa beli gitu. Jadi paling banyak fansnya apa ujung-ujungnya? Iya kan? Iya benar. Karena lo masih bisa memiliki, lo masih bisa gitu loh. Masih kebanyakan orang beli kaosnya yang Mercedes kan sebenarnya kan, banyak kan, daripada yang kayak Ferrari gitu. Kayak lu ngapain pakai baju Ferrari, lu punya Ferrari aja enggak gitu ya kan? Iya. Jadi susah kalau gitu. Kayak ya mungkin punya, malah misalnya nggak punya gitu ya. Pasti mungkin punya. Masih mungkin lah gitu ya kan. Kalau motor kan timnya apa coba? Lebih relate kan? Kawasaki gitu-gitu ya. Ya Honda gitu-gitu lah pasti ada. Yamaha dan lain-lain. Iya. BMW gitu juga ada juga. BMW nggak tahu deh gue ada apa enggak. Harusnya ada sih ya. Tapi maksudnya lebih relate lah. Iya kan. Orang bisa mendukung karena dia punya juga misalnya gitu. Walaupun dia misalnya Honda Supra Fit misalnya punyanya gitu kan. Ya kan. Tapi wah gue Honda banget orangnya, jadi bisa mendukung gitu. Iya bisa. F1 makin lama makin susah nih ya kan. Bahkan buat jadi atletnya aja susah ya. Oh ya susah lah.
Mesti kaya dulu. Kalau nggak kaya nggak mungkin. Nggak mungkin, susah lah. Bahkan ya kalau gue nonton seriesnya Senna itu, Ayrton Senna ya kan, dia kan nggak kaya tuh, tapi dia tetap harus lumayan berduit, nggak bisa miskin gitu. Nggak bisa. Susah lah. Mungkin ada kali ya, mungkin ya. Kayaknya enggak deh. Nggak, gue nggak never say never sih. Gue nggak berani bilang nggak ada. Tapi maksudnya kayaknya sih nggak ada kayaknya. Kayaknya butuh modal. Soalnya dari kecil lu harus pelan-pelan belajar go-kart dulu, misalnya nanti naik lagi ke apa, pelan-pelan lu naiknya tuh. Buat nyampe nggak bisa langsung F1 tuh, wah. Oh nggak bisa. Indonesia aja siapa sih terakhir F1? Kayak Rio Haryanto ya terakhir. Itu nyampe F1 nggak ya? Gua lupa, tapi antara nyampe atau deket lah minimal lah. Pokoknya orang Indonesia nggak ada lah di F1 gitu ya. Untuk saat ini ya, mungkin nanti suatu saat mungkin akan ada kali ya. Mudah-mudahan aja. Tapi emang itu olahraga yang main harus orang kaya tuh. Yang nonton boleh orang gak kaya, bisa. Tapi yang main di situ harus orang punya uang. Kaya. Dan kayanya itu bukan kayak tanggung gitu. Kayak harus kaya banget sih itu. Enggak kok kaya banget enggak. Ayrton Senna enggak kaya banget. Kaya aja dia. Ya kayak lu lah gitu maksudnya. Bisa dia. Yang penting bapaknya dukung kan. Dari kecil apa. Kan Ayrton Senna bapaknya kan ini apa namanya kayak pengusaha mobil juga. Maksudnya kayak montir gitu-gitu, bukan pengusaha bikin mobil, bukan. Kayak montir gitu-gitulah. Kayaknya punya bengkel atau apa gitu lah. Bapak itu kayak gitu. Jadi anaknya diajarin dari kecil. Jadi jago gedenya. Cuman sayangnya meninggal. Baru menang berapa kali? 3 kali apa? Spoiler ya? Apaan spoiler? Itu sejarah. Spoiler apa yang udah terjadi? Spoiler dari Hong Kong. Semua orang ya udah tahu. Baca yang nonton nih. Spoiler. Jadi sebenarnya menurut gue tidak harus kaya atau punya KFC dulu gitu, maksudnya baru bisa jadi pembalap. Tapi maksudnya yang penting orang tuanya suportif. Orang tuanya suportif. Lah Fitra Eri kan anaknya kan balapan bro. Emang Fitra Eri gak kaya? Kan tadi lu bilang harus kaya banget kata lu kan. Ya pasti kalau kita tanya ke dia pun, Om Fitra kaya gak? Kaya banget gak? Pasti dia bilang enggak. Gue jamin ya kan. Pasti. Iya kan. Harus down to earth dong. Bener gak? Iya kan. Iyalah. Anaknya balapan bisa. Sponsor semua. Umur 14 tahun segitu banyak sponsor di mobil aja lo bayangin. Iya. Itu nyari sponsor di sini gak ketemu-temu bos ya kan. Jadi semua tergantung orang tua sekali lagi gitu ya. Kalau orang tua mendukung ya insya Allah, dan anak punya determinasi juga insya Allah jadilah. Jadi kesimpulannya kalau yatim gak bakal bisa jadi pembalap gitu maksudnya? Bisa jadi pembalap, bisa aja. Orang tua harus ninggalin warisan tapi. Cuma ninggalin nama ya. Agak-agak susah jujur. Karena dari kecil harus belajar dari go-kart juga, naik pelan-pelan gitu. Emang harus ada privilege kesana lah ya. Dan anaknya Fitra Eri itu bukan balapan, ngedrift dia. Kalau F1 lain lagi levelnya itu, mungkin lebih mahal lagi bro. Lebih mahal lagi itu pasti. Iya, karena sekali pakai aja bannya udah habis. 1 lap doang. Iya kan? Iya sih. Makanya kadang-kadang bannya diganti gitu kan. Gitu. Jadi makanya gue ngeliat di Instagram, waduh enak sekali nih. Saya juga pengen ini ngedrift begini. Jadi tergantung support dari orang tua dulu Son. Benar. Ngomong-ngomong soal orang tua nih, gue ada sebuah cerita tentang influencer parenting ini Son ya kan, yang sangat menarik sekali nih untuk didengar. Ini kontroversial nih. Sangat kontroversial dan gila ini. Lu tau gak cerita tentang influencer parenting yang followersnya jutaan, padahal sadis banget ke anak-anaknya Son. Diapain Jet? Nanti gue ceritain ya. Kali ini gue mau ngebahas tentang seorang influencer parenting yang bernama Ruby Franke. Jadi dia adalah seorang YouTuber yang punya sebuah channel YouTube bernama 8 Passengers. Di mana YouTube tersebut itu berisi vlog-vlog keluarga dari Ruby Franke, suaminya, dan 6 orang anaknya. Makanya judulnya 8 Passengers tadi kan. Bukan cuma vlog aja, tapi Ruby juga sering memberikan tips-tips parenting nih ke para penontonnya. Jadi si Ruby ini tuh membangun reputasi di sosmed sebagai ibu yang disiplin kepada anak-anaknya. Walaupun kadang-kadang agak kelewat disiplin jujur aja. Contohnya nih Son ya, dia pernah ngakuin kalau seandainya anaknya lagi bertingkah bandel, anaknya bakalan dihukum dengan cara gak dikasih makan sama dia. Kasian juga. Dan anak dia ini masih kecil Son umurnya Son. Maksudnya bukan anak yang udah dewasa gitu yang dikasih hukuman kayak gini gitu. Terus dia juga pernah ngancem mau motong kepala bonekanya anaknya kalau anaknya gak nurut sama dia Son. Dan gilanya semua ini masuk ke dalam video yang di-share di YouTube Son. Jadi semua orang ngeliat ini. Mungkin bawanya bercanda gitu kali ya? Gak bercanda lah, gak bercanda. Yang beneran aja. Gak bercanda, dia merasa
Dia membangun persona dia adalah ibu yang disiplin dan bahwa cara yang harus dilakukan kepada anak supaya anak tuh ngerti itu adalah melewati cara tough love gitu. Jadi ya justru dia begitu karena dia cinta sama anaknya katanya, kalau menurut dia ya. Tapi tentunya metode pengasuhan ini itu menuai banyak kontroversi ya. Netizen banyak yang gak suka lah dan bahkan khawatir sama anak-anaknya Ruby karena metodenya ini dinilai terlalu kasar dan menyakitkan gitu, terutama untuk anak-anak. Bahkan beberapa netizen itu sampai membuat petisi nih untuk menghentikan tindakan Ruby sekaligus menghentikan channel YouTube-nya juga sekalian. Bukan cuma itu, tapi netizen juga menuntut supaya anak-anaknya Ruby ini sebaiknya diambil aja lah dari Ruby gitu, daripada anak-anaknya sakit mental kan nanti ya nggak tahu taruh panti asuhan kayak atau di mana gitu kan. Kan netizen kan suka ngide-ngide sendiri gitu kan. Bener. Tapi petisi ini itu mendapat dukungan sampai ribuan tanda tangan sehingga menjadi salah satu faktor yang mendorong Badan Perlindungan Anak Utah atau yang bahasa Inggrisnya Child Protective Service untuk melakukan penyelidikan nih terhadap keluarga si Franke itu. Tapi ternyata setelah CPS melakukan wellness check atau tes kesejahteraan, ternyata anaknya baik-baik aja gitu sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa gitu. Dan tidak ditemukan bukti penganiayaan yang jelas pada saat itu. Tapi walaupun tetangga mereka berpendapat lain Apa tuh? Jadi tetangga mereka sendiri itu curiga bahwa ada tindak kekerasan di rumahnya si Ruby Franke itu. Oke, mungkin kedengeran teriak-teriak kali ya. Nah, kan selain orang yang ada di dalam rumah, kan orang kedua yang paling tahu kan tetangga biasanya. Iya. Kan? Hingga akhirnya di suatu hari terjadi sebuah kejadian di mana anak laki-laki dari si Ruby ada yang melarikan diri lewat jendela. Ia melarikan diri dalam kondisi tubuh penuh luka dan ikatan lakban. Tetangga yang melihat hal ini tentunya langsung menelpon polisi dong. Nah, polisinya bayar berapa loh? Oh, bukan. Negara lain itu, sorry, ini kan Amerika. Tidak lama kemudian polisi datang dan ternyata mereka menemukan bukti-bukti kekerasan, yaitu yang pertama, anak-anaknya si Ruby ini itu ternyata sering dipaksa buat kerja di luar tanpa perlindungan sama sekali, sehingga ditemukan luka-luka bakar di tubuh anaknya si Ruby ini. Kerja di luar? Luka bakar karena sinar matahari, tapi maksudnya Oke. Terus juga ditemukan ikatan lakban di tangan dan kaki mereka. Bahkan salah satu anaknya dia itu ada yang dipaksa lompat ke tanaman kaktus berkali-kali, Gila. Hingga akhirnya Ruby Franke dan rekannya Jody Hildenbrand itu ditangkap, Oh iya, gue lupa bilang nih, dia bikin channel YouTube itu ada rekannya, Ya si Jody ini yang gue bilang tadi barusan, itu rekannya dia dalam mengurus channel YouTube-nya. Jadi dia nggak sendirian. Mereka akhirnya mengaku bersalah, atas tuduhan penganiayaan anak. Tapi mereka merasa apa yang mereka lakukan itu ya untuk kebaikan anaknya sendiri gitu. Tapi pengadilan tidak peduli dan tetap memvonis mereka berdua dengan hukuman hingga 60 tahun penjara, Ke penjara ya kayak gitu ya? Masuk penjara, Iyalah kan anak-anak kan lebih dilindungi pasti. Terus suaminya ngapain? Kok diem aja? Nah ini seru nih Jadi suaminya yang namanya Kevin itu diem-diem aja awal-awal kasus ini mencuat sebenarnya. Setelah si Ruby ditangkap, dia baru berani ngomong dan langsung gugat cerai si Ruby setelah itu. Jadi kata si Kevin nih, awalnya sebelum istrinya main YouTube dan jadi populer kayak sekarang ini, keluarga mereka ini terasa normal dan bahagia justru. Begitu YouTube istrinya ini naik dan joinan sama temennya si Jody yang tadi, keluarga mereka jadi mulai berantakan. Karena si Kevin ini percaya bahwa istrinya tuh bisa begitu karena pengaruhnya si Jody. Karena si Jody ini suka ikut mengontrol kehidupan keluarga mereka gitu. Sehingga ya menyebabkan konflik dan penganiayaan ujung-ujungnya gitu. Mungkin gara-gara demi konten gitu mereka jadi harus melakukan kegiatan-kegiatan yang suaminya nggak mau misalnya, atau anak-anaknya nggak mau lakuin, tapi ya harus dilakuin, orang mau bikin konten gitu kan. Iya. Jadi intinya ya suaminya diem karena takut juga gitu, sama kayak anak-anaknya. Itulah. Jadi garis underline-nya ini yang paling penting ini. Hati-hati kalau Anda suami-suami takut istri gitu, maksudnya gitu ya. Itu hikmah nomor 1 itu, ya kan? Iya kan? Berat itu hikmah nomor 1. Cuma mungkin karena kan yang mensupport keluarga ini kan gua gitu kan, ceweknya maksudnya kan. Kalau saya, pendapatan kamu gimana? Ya nggak ada masalah, pendapatan saya segini. Kenapa kamu mau cerai? Berat. Kalau cerai, kalau saya lebih baik gitu kalau saya. Misalnya kayak gitu tuh, misalnya duit lu udah nggak ada nih, maksudnya. Ya anggaplah yang biasa aja gitu, kayak si siapa Kevin ini kan. Jadi udah duit lu minim, tapi kalau lu cerai hilang lagi separuh gitu. Gak ada masalah. Gak ada masalah yang ulang. Terus umur lu udah 40 nih. Gak ada masalah lah. Iyalah. Saya ditendang ke hutan dari nol bisa survive lagi, saya yakin aku itu. Ya kan, yang penting jangan sampai membiarkan anak kita disiksa seperti itu. Apapun akan saya ambil chance kalau saya. Ya kan, begitulah. Tapi memang soal itu memang ada orang yang memiliki genetik akan takut sama istrinya. Ada itu.
Dan tidak apa-apa sebenarnya gitu ya. Tapi berhati-hatilah. Masa ini anak udah sampai disiksa, masa masih takut sama istrinya, maksud gue. Iya sih, susah. Ayah macam apa itu maksudnya itu. Saya sangat kecewa itu melihatnya. Sampai takut ya. Sampai takut. Ya mungkin banyak juga kali ya, karena misalnya istrinya pendapatan lebih tinggi, Iya, akhirnya jauh kan gapnya kan. Mengalah gitu kan. Iya. Ya mungkin ada ya udah juga. Aku berani, tapi ya udah kamu yang support sekarang semuanya gitu kan. Mungkin tapi lifestyle aku sekarang udah kayak gini, kan udah sukses gitu kan ceritanya. Si istrinya. Kamu bisa nggak support semuanya gitu? Oh nggak bisa kan gitu aja. Habis lifestyle-nya yang gambar-gambarin anaknya misalnya kan gimana? Iya, berat juga sih. Mungkin pada saat itu emang suaminya juga seneng karena dananya ngucur juga ke dia mungkin kan. Jadi kayak dia diem aja. Pas udah ketangkep kan. Taunya pura-pura takut ya? Enggak, bisa maksudnya jadi. Pas udah ketangkep kayak oh ya udah gue udah nothing tulus kan ya, biar dia misalnya terkenal juga atau apa gitu kan, bisa juga kan. Ada kemungkinan itulah. Mungkin selama ini dia nggak ngelapor karena dia nggak mau juga cucuran dananya hilang juga kan. Kan dia hidupnya mewah juga. Iya sih, bisa juga bisa sih. Bisa juga gitu kan. Iya bisa juga. Tapi anak-anaknya kayaknya fine-fine aja dengan bapaknya. Berarti harusnya kayak bapaknya gak salah sih harusnya. Kayaknya ya. Soalnya kalau kayak gitu kan pasti anak-anaknya beberin juga. Orang anak-anaknya udah datang ke podcast mana kok. Oh iya, maksudnya iya kan? Bapaknya lebih ke tutup sebelah mata aja gitu. Iya. Pasti dia akan, anak-anak pasti tahu bro. Pasti dia omongin. Kayaknya enggak deh, kayak emang takut deh feeling gue. Dan orang tua macam apa Anda membiarkan anak Anda disiksa seperti itu oleh istri sendiri lah ya kan. Itu kacau itu. Harus dilawan itu. Saya tidak peduli seberapa banyak uang Anda itu. Harta itu sementara. Anak harus diutamakan tuh. Bismillah. Bismillah. Itu Sean. Itu life lesson dari gua malam ini ya. Oke? Ya ada, tetap ada level-levelnya lah. Kayak misalnya menurut lo, diinin raket nyamuk nggak apa-apa, masih diinin sapu lidi nggak apa-apa. Kadang kan masih ada ini loh, tingkat toleransinya. Iya, tapi maksudnya yang sewajarnya aja, yang sewajarnya aja. Jangan sampai anak terluka. Karena kalau anak misalnya dijotos misalnya gitu ya, yang terluka itu hatinya bukan mukanya. Trauma sih. Hatinya yang terluka. Jadi mukanya itu nggak paling luka berapa lama, tapi hatinya diingat terus. Lukanya 3 minggu sembuh. Iya, soalnya sudah terlaluan mau gimana lagi ya. Jadi tadi bisa dibilang parenting paling memakan di dunia mungkin. Salah satu yang ketahuan lah at least lah yang ini. Nah, untuk selanjutnya gue bakal ceritain senjata kimia paling mematikan di dunia. Coba ceritain. Oke. Lo tau gak sih senjata kimia paling mematikan di dunia? Wah, senjata apa itu, Son? Jadi senjata ini bernama Novichok, yang dalam bahasa Rusia artinya pendatang baru. Kalau ditambah kata DJ berubah lagi tuh, Son. Apa tuh? Pendatang baru DJ Bravicong gitu. Bravicong, pendatang baru DJ. Iya, bisa. Iya dong, kan DJ baru ya. Udah lama sih. Baru naik maksudnya? Enggak, udah lama naiknya. Oke. Rising Star tapi namanya kan, Rising Star. Bahkan Novichok ini bisa berbagai bentuk, bisa cairan, gas, atau bubuk super halus. Jadi ya nggak cuma satu bentuk aja gitu. Nah, Novichok ini lahirnya pas zaman Perang Dingin. Waktu itu Amerika sama Uni Soviet kan lagi ngadu cepet-cepetan tuh di semua bidang, mau nuklir lah, luar angkasa, sampai senjata kimia. Mereka ini sebenarnya udah punya satu, namanya sarin, tapi masih dianggap kurang sempurna sama mereka. Ya sarin kan emang banyak dipakai waktu itu kan, yang Tokyo Subway tahun 1995, terus dipakai buat Kim Jong Nam, yang kakaknya Kim Jong Un di Malaysia itu tahun 2017. Itu kita udah pernah ceritain ya? Seru tuh. Udah. Nah, mereka bikin Novichok ini supaya susah dideteksi sama sensornya NATO, terus tahan sama protective gear dan stabil di berbagai bentuk. Nah, sampai Uni Soviet bubar tahun 1991, negara barat tuh sebenarnya nggak tahu kalau Novichok ini ada sih. Baru kebongkar pas ada ilmuwan Rusia yang buka mulut. Jadi penelitian segitu lamanya tidak ketahuan gitu ya, sampai akhirnya ada yang buka whistleblower lah bilangnya. Jadi tahun 1992 pas Rusia mau tanda tangan perjanjian larangan senjata kimia, ada 2 ilmuwan Rusia yang mau ngebongkar ini. Pemerintah Rusia awalnya ngegaskan, dia nolak semua kan, ngebantah semua lah. Tapi ya akhirnya ketahuan juga. Nah, tapi ironisnya yang ilmuwan yang ngebocorin ini malah ditangkap akhirnya karena dianggap ngebocorin rahasia negara. Nah, ada beberapa kasus ya yang terbukti pakai Novichok ini. Contohnya, tahun 2015 ada pedagang senjata Bulgaria dan keluarganya yang keracunan ini. Tahun 2018 di Salisbury, Inggris, mantan mata-mata Rusia dan anaknya itu diracun Novichok di gagang pintu rumahnya. Dan yang paling terkenal adalah Alexei Navalny yang adalah oposisinya Putin. Dia diracun di Novichok tuh tahun 2020. Yang gilanya emang dosis Novichok cuma butuh 0,2 mg. Wah, dikit banget itu. Lebih kecil dari sebutir garam. Gak kelihatan pas yang mata ya. Tapi sekarang udah gak dipakai kan? Secara resmi Rusia itu udah ngancurin stok Novichok ini tahun 2017. Tapi ya dari kasus Navalny tahun 2020 tadi nunjukin ada varian baru yang
belum kelihatan sebelumnya. Jadi kemungkinan besar masih ada pihak yang mengembangkan ini. Wah, tapi ditutup-tutupin mungkin gitu ya. Ngeri banget ya, racun yang cuma butuh 1 miligram doang, tadi 0,2 miligram. 0,2 miligram. 0,2 miligram untuk melumpuhkan orang, untuk gitu tadi. Bisa melumpuhkan, ada yang selamat juga, tapi maksudnya efeknya itu panjang. Karena saraf dia kena apa segala macam kan. Oh, berarti melumpuhkan orang. Bisa melumpuhkan, kalau yang pasti tujuannya buat ngabisin. Cuma ada yang masih selamat akhirnya, tapi kena efek jangka panjang dia. Sakitnya. Berarti nggak pasti berarti itu ya? Nggak pasti. Ada aja yang hoki yang selamat, ada juga. Karena kekebalan orang kan kadang beda-beda kan. Iya, berarti racunnya tidak pasti. Maksudnya nggak kayak cyanida udah pasti kan. Mungkin tergantung dosisnya kali, kadang orang kekecilan misalnya naruhnya. Terlalu sedikit naruhnya gitu kali ya mungkin ya. Tadi yang tahu di gagang pintu ya selesai kan. Iya. Gila banget ya. Pasti ya di masa depan perang itu ya akan tentang kayak gitu-gitu. Bukan tentang tentara lagi, mungkin tentang teknologi. Terus tentang bioweapon. Tiba-tiba kena kabut, selesai satu negara gitu kan misalkan, udah. Jadi mau tentara dilatih sebaik apapun mungkin bisa kena juga gitu loh, mungkin bisa maksudnya jadi, gitu loh. Bisa kan? aja kena. Walaupun misalnya setiap hari push up 1000 kali gitu, kena 1 miligram selesai juga gitu kan. Iya. Tapi ya tetap. Maksudnya berapapun jumlahnya sebenarnya sih maksud gue. Berapapun jumlah yang disiapkan bisa aja kena gitu loh. Dan langsung berjatuhan semua gitu kan akhirnya kan. Walaupun ya balik lagi ke strategi masing-masing lah, tetap tentara itu penting juga, tetap penting juga. Tapi di masa depan akan berubah nih perangnya nih, ya kan. Tinggal gimana negara bisa beradaptasi apa enggak nih. Dengan serangan-serangan drone misalnya, ya kan. Mungkin lama-kelamaan gitu, misalnya tentara fisik itu nggak perlu kelihatan, nggak apa-apa. Tapi buah alatnya semua misalkan pengoperasiannya di dalam kantor misalkan. Maksudnya nggak perlu di lapangan gitu. Iya. Lama-lama mungkin ke arah sana gitu kan. Bisa aja gitu ya. Dan harusnya sih memang ke arah sana. Memang pasti yang akan berantem duluan akan keluar teknologinya dulu. Pasti robot-robotan, drone. Kemungkinan akan seperti itu ya. Tapi ya mudah-mudahan perang masih lama gitu ya. Walaupun harga emas mengindikasikan yang berbeda gitu. Aduh. Karena kan harga emas naik ke atas tinggi itu kan karena mau ada perang biasanya. Jadi kita lihatnya mudah-mudahan jangan sampai tapi ya. Karena kita masih pengen hidup tenang gitu ya. Dan tidak mau wamil juga gitu. Karena kalau bisa jangan sampai ada wamil gitu ya di Indonesia ya. Dan syukurnya kan kita emang negara netral ya. Harusnya ya. Tidak ada negara netral sih sebenarnya. Kecuali negara safe haven. Nah kalau itu aman. Itu terlalu netral sih itu kayaknya. Iya itu baru negara yang aman deh kayak gitu. Ya tapi Indonesia nggak masuk safe haven lah. Rasanya itu ujung-ujungnya bakal ini juga akan bergesekan juga. Anda mau mana? Mau ke Cina, mau ke Amerika? Disuruh pilih sisi gitu. Iya. Kalau sekarang mungkin masih kayak nahan-nahan gitu kan. Nahan-nahan. Sini ya gitu 2 kaki. Walaupun gitu. Ya sebelah kaki sebelah kiri sudah nyemplung di Laut Cina Selatan sebenarnya gitu ya. Kan kita lihat aja nanti arahnya kemana gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan yang terbaik tapi untuk Indonesia ya kan. Jangan sampai kita kenapa-napa, oke? Oke kalau gitu sekarang langsung aja kita mulai baca komen dulu. Let's go. Oke, komen pertama dari @fitriani5591 nih Son ya kan. Bikin konten tuh yang kayak gini berdaging semua. Jadi yang kosong pada keisi semua. Semangat terus bang untuk kontennya. Alhamdulillah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan walaupun sedikit-sedikit gitu bisa menambah mungkin pengetahuan kalian itu sedikit-sedikit gitu ya. Karena kita kan akan ngundang terus expert-expert di episode-episode selanjutnya gitu ya. Yang bisa kita tanyain, kita kulik sampai ke akar-akarnya gitu kan. Sampai ke akar-akarnya gitu. Atau at least ya antusias lah, bukan expert lah. Ya kan, yang bisa memberikan sedikit ilmunya kepada kalian mudah-mudahan ya. Karena memang tujuan kita selain pengen menghibur sebenarnya pengen ada gunanya juga sebenarnya gitu bagi kalian. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kalian ngerasa hal yang sama. Ya kita berusaha terus ya. Kita gak bilang kita berdaging atau apa ya. Tapi kita berusaha terus. Mudah-mudahan kita bisa tetap ngehibur. Tapi setelah kalian nonton, kalian ada yang didapat sedikit aja. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja gitu ya. Benar. Makanya emang kita juga sebenarnya lumayan jarang ya nanya-nanya ke hal-hal yang bener-bener pribadi gitu ya. Oh gak pernah. Kayak gimana kamu sekarang udah nikah gini. Gak ada begitu-begitu, gak ada. Karena emang bukan aimnya bukan kesana. Bukan kesana gitu. Mudah-mudahan penonton Indonesia senang dengan yang seperti ini gitu ya. Komen selanjutnya dari @hildarj27. Yeti member Yeti ya. Luar biasa. 6 bulan tuh berarti luar biasa itu. Totalitas banget bang katanya. Wah emang kita kemarin emang itu pertama kali gitu ya. Itu kemarin begitu doang udah. Jadi emang episode yang sebelumnya kita sampai pakai kutang ya. Nyocokin dan bintang tamu itu kita pertama kali ya emang ya. Pertama kali ya. Karena sangat mudah nyocokinnya gitu ya. Mungkin kalau kita undang pesulap merah ini agak sulit juga kita nyocokinnya gitu kan. Maksudnya kan pakai apa jubah merah apa macam wig merah ya kan.
Kalau ini kan cuma pakai kutang Cuma doang. pakai kutang. Gampang. Walaupun emang saya salah tipe ya kemarin ya kan. Iya betul. Benar-benar kutang itu bukan lekbong ya. Benar. Ya, Nah. boleh nyasar di Bali. Kan? Emang dari Bali Jam sih 1 itu. pagi gitu ya kan. Dari Itulah Bali. kira-kira teman-teman. Nah itu. Nah kalau mungkin kalau kalian suka, wah suka banget nyocokin sama bintang tamu gitu misalkan. Nah itu boleh juga yang komen-komen ntar ya. Walaupun di komen tadi tidak ada ngomong soal kutang, tapi Anda menginterpretasikan sendiri tadi ya. Oh, Anda kira-kira itu kutang gitu ya. Iya, iya, komen tadi iya. ngomong soal kutang gak sih? Bisa juga sih, enggak juga sih. Emang enggak juga sih. Enggak juga. Bisa aja totalitas yang dimaksud cara membahasnya Oh, iya, atau apa bisa ya juga, kan? bisa juga. Kita nggak tahu ya. Coba dikasih tahu di komen ya. Kasih Siapa tahu. tadi? Hilda tadi ya. Hilda. Hilda. Coba tuh si komen. Maksud Anda tuh totalitasnya karena kita pakai kutang Iya. apa karena materinya? Apa? Iya kalau kita menggebu-gebu setiap konten juga kayak menggebu-gebu juga ya. Makanya walaupun konten Mayoritas ya. yang di sini yang terlalu menggebu-gebu. Itu terlalu emang. Terlalu itu. Tapi Ya bagus. kan? Tapi bagus. Ya, emang bagus. ciri khasnya kan. Ciri khasnya Iya. benar. Walaupun agak Apple fanboy dikit. Oke. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah. Thank you so much karena itu ada disrespect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi. Yes, jangan lupa member kita sudah ada chat khusus untuk member. Jadi kalau yang belum member langsung aja join member cuma 10.000 doang. Murah banget gitu Son ya kan. Murah banget itu. Untuk Literally mendapatkan murah banget itu. Privilege video-video uncut kemarin 2 jam Son cobain Son. 2 jam 2 jam 8 menit, 2 jam 8 menit ya. kalau nggak salah ya kan. Luar biasa. Video yang kita rilis hanya 40-an menit coba. Ya kan? Dan juga ingin ngobrol bareng ya kan di chat member, langsung aja join member dan join Discordnya, klik link di deskripsi. Oke? Yes. Oke kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.